Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, apa kabar? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan ya. Buat yang sakit, semoga sahabat semua segera diberikan kesembuhan. Untuk yang mendapatkan masalah, segera diberikan jalan keluarnya atau solusinya. Untuk yang menunggu jodoh ya, segera diberikan atau dipertemukan dengan jodohnya, disemogakan. Oke, masih bersama Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di general reading ya. Ini adalah pembacaan secara umum ya, jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa resonate, bisa tidak, bisa sedikit sesuai dengan kamu ya, dengan perjalanan kamu, bahkan tidak sama sekali. Jadi mohon untuk bijak dalam menyikapi readingan ini. Ambil saja yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat abaikan saja ya. Dan semua kembali ke kamu. Tanggung jawab hidupmu ada di tanganmu ya. Dan untuk yang ingin personal reading monggo ya, karena ini adalah general reading, jadi energi ditarik secara acak ya. Ditarik secara acak di mana kalian menemukan video ini ya. Tapi untuk kamu yang ingin pure energi kamu sendiri dan dia, silakan personal reading atau konsultasi atau coaching ya. Jadi personal reading ini berbayar ya, dan terjangkau, tidak menjebolkan kantong. Dan sebagian dari nanti dari mahar yang kalian kirim ke Kondes, transfer ke Kondes itu sebagian 10, jadi 1/10-nya akan Kondes serahkan kepada yang membutuhkan, seperti itu ya. Oke, kita akan mulai. Jadi fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan ya apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa hanya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala atau Sang Pemilik alam semesta, atau menurut keyakinan sahabat semua. Kita akan mulai ya, fokus. Kamu harus tahu ini kenyataan yang akan terjadi di bulan ini. Jadi kamu harus tahu ini adalah kenyataan yang akan terjadi di bulan ini. Oke, fokus ya. Kamu harus tahu ini adalah kenyataan yang akan terjadi di bulan ini. Masih berapa hari lagi? 1-2 minggu ya. Apa sih gitu. Kira-kira apa ya, Des ya gitu. Kita akan lihat ini energi dia atau energi kamu. Jadi letakkan energinya ya di mana kalian ya berada ya. Tetap fokus pada Sang Pemilik alam semesta, karena ini adalah hanya clue ya, jadikan sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Oke. Ada bahtera atau perahu ya, atau perahu ya. Ini yang harus kamu tahu. Perjalanan ya, perjalanan hidup itu ibarat kita melewati laut ya, seperti perjalanan ya. Bahtera itu adalah kapal atau perahu ya, dimana harus ada nahkoda, dimana harus ada penumpangnya juga. Kalau nggak ada nahkoda, nggak ada penumpang, namanya perahu kosong ya. Ini adalah berlayar ya. Apa yang akan terjadi? Perjalanan kehidupan kamu akan tetap berlalu ya, termasuk hubungan, termasuk perjalanan hidup kehidupan kamu ya. Kalau hubungan ya tetap akan terjadi sebuah pelayaran, di mana di sini nanti akan ada badai ya kan? Akan ada pasti rintangan ataupun tantangan ya, seperti itu. Kita bicara tentang apa, Des? Letakkan energi kamu tentang bicara tentang apa. Tapi yang pasti kita akan melihat bagaimana perjalanan ya, yang harus kamu tahu ya, karena ini adalah kenyataan yang akan terjadi di bulan ini ya. Di sini terlihat juga bagaimana ya tentang sebuah kehidupan. Hidup ini enggak hidup terus. Hidup ini ada perjalanan ya, dimana hidup ini kita harus mengisi dengan yang sewajarnya kita isi, yaitu tentang kebaikan. Kalau kita ya selalu ingatan kepada Sang Pemilik alam semesta atau Tuhan kita, pasti kita akan selalu takut
untuk melangkah lebih jauh tanpa kontrol, ya seperti itu. Ya. Di sini digambarkan tentang gimana ya kalau tulis? Tentang penggalian atau liang, ya, atau tentang sebuah salib merah gitu. Kalau digambarkannya seperti itu, tentang keimanan. Jadi hidup itu termasuk hubungan kamu dengan dia. Ya, kalau kamu mikirkan tentang dia, hidup itu tidak lepas dari salah, tetapi kita diberikan sebuah controlling, yaitu hati, iman, ya kan, agar kita takut untuk melakukan sesuatu yang lepas kontrol, itu seperti yang melampaui batasan, seperti itu. Kehidupan yang melampaui batasan tanpa gue disebutkan, untuk kamu akan tahu ya di sini. Atau dimaknai juga bahwa salah itu pasti ada setiap manusia itu. Energi ya, energi kita itu ada negatif, ada energi positif. Ya, godaan dan bimbingan seperti itu. Dimana di sini digambarkan tentang melupakan masa lalu, ya, tentang kesalahan-kesalahan masa lalu untuk menjadi lebih baik, menjadi seperti seseorang yang habis lahir. Di sini digambarkan ada liang lahat, ya, tentang sebuah kematian. Ya, jadi kamu kalau berbuat salah atau melakukan sebuah kesalahan, hendaklah segera memperbaiki diri, seperti itu. Seperti perjalanan daripada perahu ini atau layar, ya, ini ada kapal, ya, apa namanya, kapal, ya, bisa dibilang seperti itu, yang sedang berlayar. Itulah kehidupan, itulah hubungan. Tidak lepas dari tantangan, tidak lepas dari rintangan dan sebuah kesalahan. Tapi hendaklah segera bangun dari keterpurukan atau lebih mengontrol diri bahwa segala sesuatu harus kita perbaiki ke depan, termasuk hubungan. Ini yang akan terjadi pada kamu, ya, agar supaya kamu selalu mengontrol diri dalam segala gerak, tingkah, tindakan. Di sini kalau nggak usah malu, kalau salah ya minta maaf, tidak apa-apa, tidak usah gengsi, ya. Jadi kita harus melakukan membuka lembaran baru dengan melupakan masa lalu, yaitu memperbaiki lebih baik, seperti itu. Dan jangan mengulangi kalau bisa, bukan kalau bisa, wajib, ya, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Seperti kapal yang berlayar di tengah laut, bagaimana dia harus mencari dari mana arah angin, dari mana kita harus melaju, ya kan. Jangan sampai kita itu melawan arus, seperti itu, ya kan. Yang akhirnya akan membahayakan, itu adalah sebuah kesalahan. Tentang hidup, tentang hubungan, ya. Kadang kita kan berharap ya dia itu sayang sama kamu, dia itu cinta sama kamu, ya, seperti itu kan. Kalau hidup ya mendapatkan sebuah kebahagiaan, sebuah kelimpahan rezeki, ya kan, seperti itu, ya. Tetapi di sini memang terlihatnya tidak sesuai dengan keinginan kamu, ya, tidak sesuai standar yang kamu inginkan, tidak memenuhi harapan kamu. Itulah bagian dari perjalanan kehidupan, di mana kamu akan menemui rintangan, menemui tantangan. Tinggal kamu bagaimana menyikapinya. Ya, kalau tidak sesuai harapan, ya berarti itu kan sebuah kegagalan. Tapi kegagalan tidak selalu terjadi kegagalan, ya, seperti itu. Jadi kamu harus mampu untuk bisa menghadapi tantangan itu, ya. Tidak harus melawan arus. Kamu harus betul-betul mengerti strategi bagaimana caranya agar kamu selamat dan sampai tujuan. Kamu harus tahu, ya, ini kenyataan akan terjadi di bulan ini yang harus kamu hadapin, ya. Tentang sorry ya, agak batuk dikit. Tentang kabar, tentang berita yang akan kamu dapatkan di sini, ya. Tentang berita atau tentang kabar yang akan kamu dapatkan. Isinya apa, Des? Kita akan lihat. Tentang kabar atau tentang tulisan atau tentang takdir, ya. Takdir itu apa sih, Des? Takdir itu mungkin ada yang awalnya pahit,
tapi takdir sendiri bisa dirubah. Bagaimana bisa menjadi manis? Caranya bagaimana, Des? Caranya kita menjalani aja, ndak usah melawan arus, karena kita akan ngerasa capek kalau kita ngelawan arus. Ikutin aja, jalanin aja dengan ikhlas. Nanti pasti akan kamu menemukan yang namanya hikmahnya, seperti itu. Ya, akan ada takdir di sini. Kamu tidak bisa dibilang tidak sesuai dengan harapan kamu ya. Mungkin hubungan ini seperti itu, atau kehidupan ini seperti itu. Kamu hidupnya sepertinya ingin bahagia, tetapi ternyata tidak mendapatkan bahagia. Jangan cepat-cepat negatif thinking pada takdir atau pada alam, karena kita semua diwajibkan ya, diwajibkan berusaha, diwajibkan merubah. Memang takdir itu bisa dirubah. Mungkin terlihatnya sulit takdir itu. Bagaimana cara ngerubahnya? Tondis takdir itu kan kita harus percaya sama takdir. Iya, kita harus percaya sama takdir. Misalnya kamu dipertemukan dengan jodohmu, yaitu si A. Mau nggak mau kamu harus menikah dengan dia. Ibaratnya diperjodohkan gitu. Mau nggak mau kamu harus menikah dengan dia. Kamu melihat sisi dari si dia itu, mungkin usianya yang lebih tua, atau mungkin level dari pendidikan yang lebih rendah dari kamu, atau mungkin dari secara fisik kamu lebih cantik, dia lebih tidak cantik ya, kalau terletakkan ya energi kalian, dia tidak tampan seperti itu. Tapi di mana kita harus menerima, karena itu adalah takdir kita. Kenapa? Caranya bagaimana? Misalkan kita perjodohan aja ya, diperjodohkan itu nggak sesuai dengan keinginan kamu, nggak sesuai dengan harapan kamu, karena sebetulnya kamu sudah punya pacar, tetapi kamu kenapa ditakdirkan harus dijodohkan dengan dia, dan kamu adalah seorang anak yang berbakti bersama orang tua. Jadi mau nggak mau kamu harus menerima, misalkan seperti itu. Itu takdir ya, dan kamu harus menerima walaupun kamu sebetulnya tidak mau gitu ya, karena memang seperti itu, dan kamu harus menurut karena kamu termasuk anak yang patuh sama orang tua. Entah, kita ambil contoh seperti itu. Itu adalah takdir kamu. Tetapi bagaimana kamu cara, tentunya buat kamu itu takdir pahit ya. Bagaimana kamu bisa merubah ya, awal dari keinginan orang tua yang kamu rasakan itu takdir pahit itu menjadi sebuah takdir yang manis. Caranya bagaimana? Ikhlas, menerima, dan kamu jangan melawan takdir. Jalani aja. Tentu nanti pasti ada hikmahnya. Seperti itu. Itu lama loh, ya lama proses, tapi karena kita ikhlas, jadi ya begitu, berjalan begitu saja, seperti itu sayang. Ibaratnya seperti itu, seperti ini ya, tidak seperti keinginan, tidak seperti harapan, banyak rintangan, harus merubah kesalahan menjadi sebuah kebaikan, ya kan, ada membuka lembaran baru. Itulah kehidupan, bagian dari kehidupan, dan ini akan terjadi pada kamu. Bukan masalah perjodohan ya, tapi kamu akan menemukan sesuatu ya, dimana kamu tidak menginginkan, tapi akan terjadi, dan nanti akan berending sebentuk hikmah tentang kebahagiaan dan bagaimana rasanya merubah takdir pahit menjadi takdir yang manis ya. Ingat, caranya kita harus ikhlas menjalaninya, seperti itu. Jangan pernah melawan takdir ya. Kamu jangan selalu menunduk, kamu jangan selalu menoleh, kamu jangan selalu memandang ke atas ya, melihat awan. Awan itu tidak ada mana yang buruk ya. Namanya awan itu pasti berwarna biru, awan itu pasti, kalau enggak ya putih, pasti indah. Nah, di sini kamu digambarkan atau dipesankan untuk tetap menoleh ke kanan, ke kiri, ke bawah ya, melihat ke bawah, bahwa dari apa yang akan terjadi pada kamu ini ya, tidak sesuai dengan harapan kamu, dan kamu harus memperbaiki perjalanan hidup kamu, karena hubungan ini, kita kalau bicara tentang hubungan ini penuh dengan tantangan buat kamu ya. Tapi lihatlah, jangan mengadahkan atau jangan melihat ke arah atas terus. Di atas itu pasti indah. Cobalah sesekali kamu menoleh ke samping, ke kanan, ke kiri, dan ke bawah. Bahkan kalau penting, kalau perlu kamu menoleh di belakang kamu tentang masa lalu kamu
Disinilah yang namanya nanti akan mendapatkan sebuah keindahan, sebuah hikmah daripada hubungan kamu yang penuh dengan liku-liku, penuh dengan tantangan, dan kamu harus berani membuka lembaran baru. Seperti itu ya, harus berani menerima takdir. Tentu keindahan akan kamu dapatkan. Seperti itu ya. Apa sih ini sebetulnya, karena sudah sampaikan itu tentang sebuah keinginan yang tidak sesuai dengan keinginan kamu ya, tentang perjalanan kamu yang penuh dengan tantangan, baik hubungan, baik apapun itu. Dan di sini kamu harus berani membuka lembaran baru, di mana semuanya yang kamu harapkan belum tentu akan menjadi sebuah keindahan buat kamu ya. Makanya dipesankan di sini kamu harus meletakkan harapan kamu ya pada takdirmu. Caranya bagaimana bisa menerima takdir ya, takdir apapun itu ya. Kalau manis pasti itu harapan semuanya, tapi kalau kamu dalam keadaan mendapatkan takdir yang pahit, bagaimana cara merubah takdir pahit menjadi sebuah manis, takdir manis, yaitu dengan cara kamu harus ikhlas menjalani dan jangan pernah melawan takdir atau melawan arus seperti itu. Jadi jalani dengan ikhlas karena Allah, karena segala sesuatu yang kita terlihat kita baik belum tentu baik buat kita, tetapi yang baik bagi Allah tentu baik buat kita. Seperti itu ya, pesannya seperti itu yang ingin disampaikan oleh tebaran kartu ini. Dan ya, di sini ada mungkin ini kalian ada yang single parent, ada yang sudah punya pasangan, atau bahkan ini ada yang udah janda, sudah punya anak ya. Tapi di sini kamu diminta bukan itu yang dimaknai, tapi dimaknai kamu jangan kekanak-kanakan menghadapi hidup ini ya. Semua ini akan menjadi sebuah kenyataan buat kamu, termasuk takdir pahit, termasuk takdir manis, karena kita di dalam rukun iman juga kita harus takdir, percaya dengan takdir atau iman dengan takdir. Seperti itu ya, kamu harus menjalani, jangan kekanak-kanakan dalam menghadapi semua masalah, termasuk asmara pun ya. Ini yang akan terjadi pada kamu, bahwa yang kamu harapkan itu indah, tidak, ternyata di luar dugaan kamu, hasilnya tidak indah. Tetapi kamu di sini disampaikan atau dipesankan untuk berani menghadapi takdir ya. Misalkan orang yang kamu cintai ternyata tidak seperti yang kamu pikirkan, tidak seperti yang kamu harapkan ya, tapi itulah takdir kamu untuk bisa menjadikan takdir itu menjadi manis ya. Seperti itu. Kalau kamu kemarin berharap dia itu sayang sama kamu, cinta sama kamu, setia sama kamu, kalaupun menikah ya jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, ternyata tidak, semua di luar dugaan kamu, itulah takdir kamu. Kamu harus berusaha menjadikan takdir yang menjadi lebih baik. Seperti itu ya. Jangan kekanak-kanakan, jangan menangis menemuin masalah pacarnya seperti ini kamu nangis, pacar kaku tuh yang pertamanya dulu bagus baik, ternyata sekarang ya. Itulah kamu dipertemukan dia untuk menjadikan, dipinjam tangan kamu untuk mungkin ya, ini kan bukan mungkin, tapi ini kan adalah dari Allah kehendaknya, sang pemilik alam semesta, dipertemukan dengan dia. Mungkin kamu diminta atau dipinjam tangan kamu untuk memperbaiki orang ini menjadi lebih baik. Seperti itu ya, seperti itu. Sekarang kita akan lihat lagi ya tentang sebuah matahari atau surya. Karena setelah itu nanti keinginan kamu yang dari pacar yang gak sayang, pacar yang tidak seperti harapan kamu, hidup kamu itu nanti akan menjadi sebuah kenyataan, akan menjadi sebuah cahaya jikalau kamu ikhlas menjalani takdir ini dan bisa merubah takdir ini menjadi lebih manis. Seperti itu ya. Ingat kata Gondes, jangan pernah melawan arus ya, tapi kamu harus berusaha bagaimana cara merubah takdir pahit menjadi manis. Itu terletak dari diri kamu sendiri dan keinginan dari seseorang yang kamu pertanyakan di sini ya kan.
Seperti itu. Di sini ada yang dinamakan apa ya? Bukan melarikan diri, tapi terbang untuk mencapai sebuah tujuan. Tujuan kamu kemana? Pacaran sama dia, kamu mau ngapain? Nah, disatukan, bukan mempersatukan atau bukan membuat sama ya. Kita lahir dari jenis kelamin yang berbeda, dari rahim yang berbeda, dari orang tua yang berbeda, dari mungkin kampung juga yang berbeda, dari waktu yang berbeda. Di sini kamu ya akan mendapatkan harapan kamu itu menjadi sebuah keindahan, dimana kamu menjalani dengan ikhlas dan kamu akan bebas terbang mendapatkan kebahagiaan bersama pasangan kamu, seperti itu ya. Kalau yang mau menikah ya menikah gitu ya. Jadi harapan intinya kamu harus ikhlas. Yang dipesankan di sini lebih condong Gondes menyimpulkan untuk sebuah keikhlasan menerima takdir. Tidak harus marah-marah, tidak harus emosi, tidak harus menuntut ya seperti ini, kamu harus seperti ini, orang masa lalu aku seperti ini, tidak. Jadi dia dipelajarin di sini untuk mendapatkan sebuah kenyataan atau keindahan ya. Kita membicarakan tentang tebaran kartu ini dan keindahan yang akan kamu dapatkan walaupun dengan penuh rintangan, dengan banyak membuka lembaran baru dan memperbaiki kesalahan-kesalahan, dan tentunya tidak kekanak-kanakan ya menghadapi sebuah kehidupan ini ya. Tetap kamu fokus pada sang pemilik alam semesta, ikhlas menjalaninya ya. Kamu berusaha, yang Allahnya sang Maha Pencipta yang akan menentukan dan akan merubah menjadi keindahan. Itu tergantung dari kamu juga. Jadi jangan terlalu memandang awan di atas. Awan itu sangat indah ibaratnya gitu, tapi kamu sesekali harus memandang ke bawah, bahwa di sebelah sana itu, di bawah sana itu ada yang lebih parah dari perjalanan percintaan kamu atau perjalanan kehidupan kamu, seperti itu ya. Seperti ini. Di sini ada tentang kebahagiaan yang akan kamu dapatkan setelah kamu melampaui semua ini ya. Ada kebahagiaan, ada happy, berjingkrak-jingkrak ya, lepas, bebas setelah kamu bisa menyelesaikan ini kehidupan ini, perjalanan percintaan kamu ini yang penuh dengan rintangan, yang penuh dengan liku-liku tantangan ya, dimana kamu bisa menyikapin tidak dengan kekanak-kanaan, dengan dewasa, dan kamu banyak introspeksi diri ya. Tidak harus melihat ke atas terus, melihat orang-orang yang itu kok bagus, itu kok indah banget sih, itu kok pacaran kok mesra, santai, romantis, dan dia minta apapun dibelikan. Tidak seperti itu. Sebetulnya cinta sejati itu tidak melihat daripada materi ataupun wajah ataupun usia, tapi cinta sendiri. Sebetulnya cinta sejati itu datangnya dari Allah dan kamu ya. Dan selebihnya dia adalah bonus. Kalau dihadirkan untuk kamu karena Allah, semua menjadi sebuah bonus yang indah, seperti itu. Jadi kamu jangan terlalu memandang ke atas terus yang bagus-bagus. Sekali kamu pandanglah bumi, bahwa bumi itu juga diinjak-injak, tapi dia tetap setia, seperti itu. Dia tidak akan pernah marah, ya kan? Seperti itu. Dan kamu yang pasti harus positive thinking tentang sang pemilik alam semesta, Allah, Tuhan, karena Allah tahu mana yang terbaik buat kamu, mana yang tidak. Walaupun sekalipun itu takdir pahit buat kamu rasakan seperti takdir aku pahit banget, ternyata aku dipertemukan dengan orang seperti ini, orang yang ndak kerja, orang yang intinya tuh galak atau apapun gitu ya, atau enggak tampan atau udah tua. Nah, jangan, lihatlah di bawah sini, kamu sikapi dengan dewasa ya. Karena di situ nanti apapun yang kamu hadapin, intinya dengan ikhlas menerima takdir dan mencoba untuk merubah takdir menjadi lebih bagus atau lebih manis ya. Ini akan terjadi pada kamu. Tentang sebuah kebahagiaan, ada cahaya matahari di sini akan menyinari kamu
terang benderang, dimana hubungan ini nanti antara kamu dia akan mencapai sebuah titik temu, dimana kalian akan terbang bebas mendapatkan apa yang kamu inginkan menjadi sebuah kenyataan, artinya sebuah kebahagiaan. Sebuah kebahagiaan. Amin. Amin. Aminin kalau baik ya. Amin. Seperti itu ya. Di sini ada tentang senjata. Kamu tahu enggak sabit itu apa? Sabit itu alat yang tajam, tapi ini didatangkan dari Jepang ya. Jadi lebih eksklusif ya, lebih bagus. Nah, inilah kamu harus mampu dan menjadikan semua itu menjadi sebuah senjata ke depan ya, bahwa ikhlas itu adalah senjata kamu ya, bahwa kamu beriman terhadap takdir itu juga termasuk senjata kamu, dan kamu ikhlas itu karena Allah ya, karena Allah gitu, karena kamu mempunyai senjata itu, yaitu keikhlasan, bahwa segala sesuatu yang ikhlas itu menjadi senjata setiap manusia, tidak kamu saja. Buat yang menonton semua itu, punyalah kamu senjata ikhlas. Ikhlas itu sulit, Des, pelan-pelan. Seperti halnya senjata kalau nggak diasah, dia akan tumpul, tidak bisa buat apapun ya. Jangankan buat motong daging, mungkin buat motong daun pun agak sulit, ranting kecil atau sulit. Nah, disinilah yang ditanamkan atau dipesankan oleh tebaran kartu di sini, tentang sebuah kenyataan yang akan terjadi di bulan ini adalah sebuah kebahagiaan, di mana kamu kemarin menghadapi sebuah tantangan, rintangan, kesulitan bagaimana sih menjalin sebuah hubungan, bagaimana sih menghadapi hidup, tapi insya Allah dengan senjata keikhlasan kamu akan mendapatkan apa yang dinamakan kebahagiaan atau namanya happy, seperti itu ya. Amin. Ini adalah bottom of the deck yang buat kamu ya. Di sini ada bintang. Jadi kamu diwajibkan untuk semangat ya, semangat, karena kamu adalah cahaya hidup buat dia dan dia adalah cahaya hidup buat kamu. Sekalipun kamu bertengkar, berantem, itu hal yang biasa, itu adalah dinamika sebuah hubungan, tapi kebahagiaan, keindahan, happy akan kamu dapatkan di bulan ini, insya Allah. Jangan pernah menghadapi masalah dengan kekanak-kanakan, karena itu hanya bagian dari kehancuran. Orang kalau udah dewasa tapi berlaku kekanak-kanakan, bagaimana mau menjalin sebuah hubungan ya kan? Tapi jangan heran juga ya, yang umurnya 81 kelakuannya seperti anak-anak, umurnya sudah 53 gitu, tapi masih punya anak-anak, kayak sifat anak-anak, itu namanya kekanak-kanakan. Kan dewasa itu bukan karena umur ya, dewasa itu karena personal gitu loh, karena lingkungan yang membentuk, atau memang dia ingin berusaha menjadi orang dewasa. Orang dewasa itu perlu belajar loh, tidak datang sendiri ya, dari orang yang kita berkumpul ya sama orang-orang yang dewasa. Kalaupun anak muda tapi kok bisa mendatangkan energi positif buat kita, temenin aja gitu loh. Tapi kamu juga bisa menjadi dewasakan dirinya sendiri. Kamu mempunyai teman yang negatif, tapi kamu bisa membantu dia, bisa mengarahkan dia menjadi sebuah teman yang berenergi positif. Itu juga kamu sudah mulai membentuk diri kamu menjadi sebuah kedewasaan, seperti itu. Tetap semangat, tetap jadilah cahaya hidup bagi siapapun ya, karena dia berharap juga kamu bisa menjadi cahaya hidup buat dia, sebuah kebahagiaan, seperti itu ya. Kamu harus tahu ini sebuah kenyataan dan ini akan terjadi pada kamu di bulan ini, insya Allah. Cintanya yang kemarin penuh dengan rintangan, insya Allah kalian bisa menyelesaikan dengan baik, karena kalian bisa membentuk diri kalian secara perlahan menjadi bentuk dewasa. Kalau kemarin dia maunya A, kamu maunya B, kalian menemukan sebuah titik temu di mana di tengah-tengah A dan B digabung menjadi AB, ya kan? Kamu ke sana, dia ikutin ke sana dulu. Kamu ke sini, dia ke sini, kamu ikutin ke sini. Insya Allah itu sebuah tujuan. Dan nanti endingnya akan kebahagiaan. Kalian paham ya kalau Gondes ngomong seperti ini ya? Oke, terima kasih. Ya. Kadang-kadang Gondes ngomong tuh berputar-putar, bukan karena Gondes nggak simpel waktu, maksudnya nggak ingat waktu, tapi karena terkadang ada ya sahabat kita ini yang belum paham
Ya belum jelas gitu. Gondes ini ngomong arah bicaranya kemana sih gitu, ngomongnya panjang lebar gitu ya. Ini bukan karena panjang lebar, karena daya dengar atau daya ingat atau apapun itu, atau brand apapun itu, atau apa ya, daya tangkap ya, itu berbeda-beda ya. Dari kamu, dari dia, dari yang sono, dari sahabat, semua itu berbeda-beda, tidak ada yang sama. Kalau sama mungkin Gondes akan lebih mudah seperti itu ya. Oke, tetap menjadi yang terbaik, tetap menjadi orang yang bertoleransi, menghargai, menghormati. Nah, ini dalam hubungan seperti ini pun kalian harus menghormati, saling menghormati, saling sayang, saling cinta, saling melengkapi, saling menghormatin. Tidak boleh ego boleh, tapi tidak boleh egois. Bukan ego ya, tidak boleh egois. Kalau egois itu personal, kalau egois itu personal, tapi nanti menimpa teman yang lain atau menimpa orang lain di sekeliling kita atau dimanapun kita berada. Tetapi kalau yang namanya ego itu sebuah kemauan, sebuah keinginan yang harus, tapi dalam tanda kutip positif ya, gitu ya kan. Jadi ego sama egois, jadi jangan meletakkan egois kamu di hubungan, itu berbahaya sekali ya. Tetapi ego boleh. Ego itu bisa mencapai sebuah kesepakatan, itu yang pasti. Aku ingin ini loh, tapi kamu harus tahu alasannya kenapa kamu ingin ini. Jangan cuma aku ingin ini, harus. Nah, itu namanya ego. Oke. Tetap berjalan di rel kebenaran, tetap menjadi orang baik. Yang pasti tetap bersyukur dalam segala keadaan, dan cintailah apa yang ada di dunia ini karena Allah, karena Tuhanmu. Jangan mencintai apapun yang ada di dunia ini karena pengertian kamu sendiri. Takdir pahit bisa menjadi manis. Bagaimana caranya? Jangan pernah melawan arus, karena kamu akan capek. Jadi ikutin aja alurnya, nikmatin prosesnya dengan rasa ikhlas. Jangan kekanak-kanakan. Manja boleh, tapi kekanak-kanakan jangan. Ya, oke. Dan yang pasti jangan pernah lupa melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan atau langkah dalam hidupmu, dan gunakan intuisi kamu juga ya. Sekarang Gondes akan coba shuffle pesan untuk kamu ya. Pesan yang akan kamu dapatkan, Gondes ambil dulu agak geludakan sedikit, maaf kata. Kita akan ambil pesan dulu. Ada energi Aquarius ya. Di sini juga ada energi kita lihat dulu, ada energi Virgo ya, ada energi Scorpio, dan ada energi Cancer ya. Saya melihat itu. Oke. Insya Allah kedepannya kamu, apapun yang kamu hadapi, akan mendapatkan sebuah sinar matahari, di mana di sini kamu akan mendapatkan sebuah tujuan daripada kalau hidup kamu tuh ini pertanyaannya untuk hubungan ya, hubungan dari tujuan kamu untuk menjalin hubungan itu untuk kemana, akan ada pencerahan, ada sinar matahari di sini ya. Harapan kamu di sini akan menjadi sebuah kenyataan. Di sini kamu akan mendapatkan happy. Senjatanya apa, Des? Kamu harus ikhlas menerima dia apa adanya, menerima dia tanpa syarat ya, seperti itu. Dan kalau kamu ingin putus ya akan bisa putus, kamu akan lepas dari segala sesuatu seperti keraguan, seperti itu ya. Jadi ada kebahagiaan yang akan kamu dapatkan, dan tetap semangat ya, seperti itu. Oke, Gondes akan shuffle pesan untuk kamu. Fokus ya. Gondes akan shuffle pesan untuk kamu yang menonton video ini. Terima kasih buat sahabat semua yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Ambil yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat abaikan saja. Ambil yang positif, yang tidak positif abaikan saja. Dan pasti cintailah semua yang ada di dunia ini karena Allah, karena Sang Pencipta. Jangan mencintai atas pengertian kamu sendiri. Tetap bersyukur. Sering mengucapkan syukur pada nikmatnya ya.
Ada inisial C, ini inisial siapa? Ini hanya yang tertarik, energinya terkuat ini ya, C ya, tertarik di sini. Oke. Sorry agak gerak-gerak dikit. Ya, Gunes pakai tripod yang bukan biasa, yang luar biasa. Jadi agak gerak-gerak. Terfokus, Gunes akan shuffle pesan untuk kamu. Melangkah dengan doa. Jangan lupa, setiap kamu mau melakukan aktivitas apapun, sebut nama Tuhanmu. Pujilah nama Tuhanmu. Kemudian tutup dengan amin. Insya Allah semua akan diridhoi, insya Allah semua dalam perlindungannya. Amin. Ya, apapun kecuali yang buruk ya, yang negatif, mau ke WC ya boleh sih, ke toilet bismillah, tapi kan di luar sebelum masuk ya. Kalau di dalam jangan ya, dalam tanda kutip langkah yang positif. Jangan jadi pengecut ya. Bunda juga nggak suka sama pengecut. Jangan pakai topeng. Jadilah diri kamu sendiri. Kalau kamu nggak suka ya bilang aja nggak suka, walaupun itu menyakiti orang. Tapi kalau kamu nggak jujur, kamu jadi pengecut, nggak ngomong, yang ada nanti berkepanjangan, ya kan? Jadi sebuah masalah nanti di akhirnya. Kalau ending-endingnya udah terlanjur lama, sudah terlanjur sayang, kamu tiba-tiba bilang aku nggak sayang, nggak cinta kamu, itu sangat-sangat menyakiti, ya kan? Makanya jangan jadi pengecut. Ya, kamu jangan pura-pura jadi bahagia padahal kamu nggak bahagia, atau karena nggak enakan hati gitu, jangan. Balik nih aku. Menangislah, kalau menangis itu bisa melepaskan deritamu. Kemudian berdoalah, memohon kekuatan pada Allah atau Tuhanmu. Kalau kamu mempunyai sebuah masalah yang besar dan kamu sudah nggak sanggup, mau bertanya sama siapa, kanan kiri jawabnya sama, cuman menambah masalah aja, masuklah ke kamar, tutup pintu dan jendela, kunci kalau perlu. Bersujudlah, berdoalah, bermohonlah, menangislah sepuas-puas kamu. Ya, insya Allah akan membuat kamu lega, karena doa sendiri dahsyat, bisa membuat kamu menjadi lebih baik ya, dan kamu bisa pelan-pelan insya Allah akan mendapatkan jawabannya ya. Karena Tuhan tidak instan, Allah itu tidak instan mendapat jawaban, tapi ada juga, tapi itu sesuatu hal, tidak semuanya ya. Ya, kalau kamu bertanya, berdoa 3 kali 4 kali belum, tetap jangan pernah lelah berdoa ya. Itu resepnya. Gunes kalau punya masalah, masuk kamar, tutup pintu, tutup jendela, berdoa. Ya Allah, kenapa seperti ini, mohon dijawab. Ya Allah, seharusnya harus bagaimana saya. Jangan pernah menyalahkan Gusti Allah, jangan pernah menyalahkan Allah, tapi kamu boleh bertanya pada Allah, begitu ya. Oke, sudah cukup ya, sudah 5 des. Oke. Jadi seperti itu pesan yang disampaikan oleh alam semesta versi Gondes, dan ini adalah pesan untuk kamu dari tebaran kartu ya, bersama kartu tarot ya. Ini hanya sebagai prediksi, antisipasi, motivasi, dan pembelajaran, dan semoga pesan dari tebaran kartu ini menjadi sebuah gambaran yang bagus buat kamu, menyemangati kamu, membuat kamu menjadi sosok yang lebih ikhlas dan menjadi sosok yang lebih dewasa, di mana segala sesuatu tidak bisa didapat dengan mudah, dan jangan pernah melawan arus ya. Takdir itu memang harus kita imanin, harus kita terima apapun itu, tapi jadikanlah takdir yang pahit bisa menjadi manis. Itu tergantung dari kita juga bagaimana caranya, sudah aku disampaikan. Semoga bermanfaat video ini ya, semoga bisa menjadi sebuah semangat buat kamu, sebuah daping buat kamu, motivasi buat kamu, bahwa hidup itu tidak boleh meleot. Hidup itu perlu diperjuangkan. Hidup itu kan pilihan, hidup itu perjalanan, dan hidup itu adalah kenyataan, bukan cuma sebatas mimpi ya. Seperti itu. Tetap
sebagai seorang umat kita tetap harus bersyukur selalu, bermohon selalu, memuliakan nama Allah selalu, ya, bahwa karena Allah semuanya kita bisa. Jadi seperti itu resep ikhlas, ya. Oke. Ada kesalahan adalah milik Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa sebagai manusia biasa, ya, dan ada kebenaran mutlak milik sama sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.